Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah power supply mesin rajut, dan kiriman kali ini dikirim dari Mas Andres Subarja yang berada di Garut, Jawa Barat. Buat Mas Andres Subarja yang berada di Garut, Jawa Barat, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya paketnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah kiriman paket tersebut. Setelah saya buka untuk packingnya, terlihat ada 3 power supply di sini teman-teman. Dan power supply-nya lumayan besar ya. Waduh. Nah, seperti ini. Power supply-nya lumayan besar dan nampaknya ini branded mungkin ya. Seperti ini. Ada 3 biji. Dan menurut informasinya beliaunya juga mengirim paket yang lain. Saya nggak tahu ini apa ya namanya. Seperti ini. Nanti coba kita buka. Selanjutnya beliaunya juga mengirim ini juga, katanya buat saya. Informasinya yang beliau sampaikan ini, mesinnya itu membuat seperti ini, kuplok atau peci buat sholat. Terima kasih buat Mas Andris yang berada di Garut. Semoga berkah usahanya Mas ya. Terima kasih. Dan di sini juga sama, masih ada paket tambahan lain. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita review untuk power supply-nya. Lanjut. Dan inilah ketiga power supply tersebut teman-teman. Saya nggak tahu nih apa ya. Menurut informasinya tuh alat ini pun juga rusak. Ya mungkin untuk kali ini saya akan review untuk kerusakan power supply-nya dulu. Coba mungkin salah satunya saya bongkar. Dan peci yang beliau kasih ke saya tuh ini teman-teman. Produknya dia menurut informasinya tuh seperti itu. Nah, ini beliaunya ngasih ke saya itu banyak. Dan terima kasih kembali buat Mas Andris. Semoga berkah usahanya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk power supply-nya. Untuk spesifikasi dari power supply ini bisa kita perhatikan di sini. Di sini terdapat outputnya, terlihat 5 volt 10 ampere, 12 voltnya 5 ampere, 24 voltnya 14,6 ampere. Ini ada 2 pot. Seperti ini teman-teman. Terlihat ada 2 fan di sini. Selanjutnya kalau kita putar, di sini ada input AC 220-nya. Dan untuk brandnya Hengoyang Knighting CNC. Seperti ini teman-teman. Sebelah sini nggak ada tulisan apa-apa. Selanjutnya yang di sini pun nggak ada. Oke, langsung aja kita coba hidupkan untuk power supply-nya. Kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk kali ini input saya sudah pasang. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan terlebih dahulu, barangkali ada short. Coba kita lakukan pengetesan terhadap inputnya dulu, barangkali ada short di area primer. Nah, nampaknya untuk inputnya aman ya teman-teman, nggak ada short. Dan langsung coba saya colokkan. Coba saya colokkan. Nah, sudah saya colokkan, langsung kita lakukan pengukuran di outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya di output 5 volt memang nggak ada. Selanjutnya output di 12 voltnya pun sama, nggak ada. Dan di test point 24 voltnya pun tidak ada. Jadi untuk power supply ini fake, memang bermasalah. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran untuk power supply-nya. Lanjut. Dan inilah mainboard power supply tersebut setelah saya keluarkan dari posisi aslinya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari power supply ini. Untuk board ini terdiri dari 2 bagian, yaitu untuk bagian yang sebelum trafo ini adalah area primer, sedangkan bagian setelah trafo ini adalah area sekunder. Untuk input 220 itu masuk di test point ini teman-teman ya. Selanjutnya masuk ke fuse. Dari fuse ini kemudian masuk ke filter. Dari filter ini kemudian masuk ke dioda, dan di sini terdapat
airsoft starter mungkin ini ya. Selanjutnya masuk ke dioda bridge ini. Nah, di dalam itu teman-teman, di dalam ini ada dioda yang kemudian tegangan 220 volt AC itu di up menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya ini. Di sini ada 3 buah elko utama yang berkapasitas 400 volt. Ini teman-teman, ada 3 biji. Selanjutnya dari tegangan 300 volt tersebut diumpan ke IC PWM. Di sini ada IC PWM teman-teman. Nah, ini ada IC PWM yang membangkitkan sinyal-sinyal PWM untuk ngedrive trafo kecil ini. Selanjutnya di sini juga ada pembangkit PWM mungkin ini ya. Ini ada 4 driver. Selanjutnya di sini pun ada MOSFET, ada 4. Nih, mungkin yang besar ini untuk ngedrive output 24 voltnya, sedangkan yang ini tuh buat ngedrive yang 5 voltnya. Selanjutnya dari MOSFET tersebut diumpan ke trafo, men-switch trafonya ini, yang kemudian outputnya ini disearahkan dengan menggunakan dioda. Di sini ada dioda 4 biji. Ini dioda teman-teman. Dari dioda ini kemudian difilter. Di sini ada filter dan distabilkan dengan elko. Dari elko ini kemudian diumpan ke outputnya. Kurang lebih untuk skema dan cara kerjanya seperti itu. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Apakah tegangan di elko utama ini ada 300 volt dan di dioda-dioda ini apakah ada outputnya di area sekunder. Untuk pertama kali kita lakukan pengukuran di fuse-nya ini. Apakah fuse-nya ini masih bagus? Jika bunyi panjang artinya fuse ini masih bagus. Nah, bisa teman-teman lihat untuk fuse-nya masih dalam kondisi bagus. Selanjutnya langsung alirin tegangan aja. Coba kita colokkan. Selanjutnya kita pastikan untuk input 220 itu masuk di test point ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk inputnya terbaca 218,9 volt AC. Selanjutnya tegangan tersebut masuk ke filter dan ke dioda sisirnya tadi ini, yang kemudian diumpan ke elko, dan di elko ini harus terukur 300 volt DC. Coba kita lakukan pengukuran. Nah, di test point elko nya terukur 305 volt dan itu stabil. Selanjutnya di MOSFET nya apakah hadir juga 300 volt untuk di MOSFET nya. Nah, terlihat untuk di MOSFET nya juga ada 300 volt hadir. Selanjutnya MOSFET yang ini hadir, MOSFET yang ini pun hadir, dan artinya keempat MOSFET nih 300 voltnya hadir. Dan coba kita langsung lakukan pengukuran di outputnya, apakah ada outputnya. Nampaknya outputnya nggak ada ya teman-teman. Yang ini sama, ini juga nggak ada, yang ini pun sama, nggak ada. Untuk outputnya ini memang tidak ada ya teman-teman. Ya, nggak ada. Saya cabut dulu. Oke teman-teman, setelah saya amati secara fisik di elko area sekunder ini sudah pada kembung ya teman-teman. Ini terlihat nggak ya? Ini sudah kembung. Ini pun sama, ini juga sama, kembung. Mungkin untuk elko nya ini saya akan lakukan pergantian terlebih dahulu. Barangkali elko ini yang jadi masalah. Tapi saya kira sih bukan elko nya ya. Tapi saya coba akan lakukan pergantian terhadap elko nya ini terlebih dahulu. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini elko di area sekunder sudah saya lakukan pergantian. Terlihat beda warna ya teman-teman. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 ini masih utuh. Selanjutnya untuk elko bekasnya tuh ini ada 6 biji, dan untuk ukurannya sama. Terlihat 2200 UF 35 volt, dan semuanya sama 35 volt 2200 UF, 35 volt 2200 UF. Ini ada 6 biji. Selanjutnya setelah pergantian elko tersebut, mari kita coba hidupkan dan kita ukur langsung untuk outputnya. Di sini untuk keamanan bisa teman-teman gunakan bohlam seperti ini. Ukurannya 100 watt, dan bohlam ini dipasang menggantikan fuse yang di sini teman-teman. Untuk fuse-nya yang sekarang pastinya saya lepas, saya gantikan bohlam tersebut. Selanjutnya saya colokkan. Jika si bohlam itu nantinya nyala terang dan terus mati, itu artinya untuk jalurnya ini tidak ada yang short. Tapi si bohlam itu jika dicolokkan itu nyala terang dan tidak mati-mati, itu artinya jalur ini ada yang short. Selanjutnya coba saya colokkan, dan teman-teman bisa perhatikan bohlamnya nyala terus atau tidak. Saya colokkan.
Nah, bisa teman-teman lihat barusan untuk bolam nyala sesaat ya teman-teman. Selanjutnya itu mati dan artinya jalur ini tidak ada yang short. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk outputnya, untuk test point yang di sini. Nah, di sini untuk jalur outputnya ini belum ada output. Yang sini juga sama, yang ini juga sama, ini juga sama. Dan ternyata setelah pergantian elko pun nampaknya untuk outputnya itu belum keluar ya teman-teman. Berarti memang masih ada masalah di area primer. Selanjutnya kita fokus di area primer, yaitu area komponen-komponen sebelum trafonya ini teman-teman. Setelah saya amati dan saya pelajari, di sini terdapat indikator LED di sini teman-teman. Dan ini normalnya pastinya harus nyala ya saat dicolokkan. Coba saya colokkan kembali biar teman-teman lihat apakah LED-nya itu nyala atau tidak. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk LED-nya nyala ya teman-teman. Nah, di situ tuh LED-nya nyala. Lumayan ribet ya. Mungkin akan saya pelajari terlebih dahulu. Setelah saya menemukan titik terang, kembali saya share ke teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya pelajari sedikit, saya ada titik terang teman-teman. Jadi untuk skema dan cara kerja power supply ini, untuk kasus kali ini tidak ada output di area sekunder. Tentunya yang bermasalah itu area primer. Dan setelah saya pelajari dengan seksama untuk skema dan cara kerjanya, seperti ini teman-teman. Di sini ada trafo, ini trafo utamanya, ini juga trafo, ini trafo, ini trafo. Setelah sampai di sini, tegangan 300 volt tersebut diumpan ke MOSFET-nya ini dan juga di jumper ke IC driver yang di sini teman-teman, yang ada indikator LED-nya tadi. Ini adalah IC drivernya dan IC-nya ini menggunakan tipe HE1PN H100. Dan IC ini sebagai startup awal untuk ngedrive trafo kecil ini. Selanjutnya trafo kecil ini mengeluarkan tegangan 12 volt yang kemudian disuplai ke relay yang di sini teman-teman. Nah, ini di sini ada relay. Terlihat untuk relaynya 12 volt DC. Selanjutnya output tersebut dicabang juga ke modul driver yang dipasang miring ini untuk ngedrive MOSFET yang di sini. Di sini ada 4 MOSFET, 1 2 3 4. Dan untuk drivernya pun sama, terdapat 4 driver. 1 2 3 4. Ini 4 driver. Dan VCC nya ini diperoleh dari IC ini. Jadi secara logika IC ini men-startup sebagai startupnya, kemudian outputnya disuplai ke relaynya tadi ini, dan driver ini itu harus bertegangan 12 volt. Karena untuk relay ini kerjanya tuh 12 volt, mungkin 12 volt di atasnya sedikit nggak ada masalah. Selanjutnya coba saya pastikan apakah output dari trafo kecil ini 12 volt. Saya colokkan kembali dan kita ukur untuk outputnya. Nah, bisa teman-teman barusan lihat si bolamnya itu sudah nyala, artinya untuk power supply ini memang sudah hidup. Selanjutnya kita tes untuk VCC in yang mengarah ke IC ini apakah hadir 300 volt. Untuk groundnya, nah bisa teman-teman lihat untuk inputnya terukur 332 volt DC, artinya untuk IC ini harusnya sudah bisa bekerja. Dan untuk outputnya, nah ini outputnya cuma 5 volt ya teman-teman, 5,97. Artinya untuk output segitu tuh tidak memenuhi syarat untuk kerjanya driver yang di sini. Normalnya harus 12 volt. Selanjutnya akan saya selidiki outputnya itu kenapa bisa ngedrop. Setelah menemukan hasil, kembali saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini IC saya sudah lepas. Ini teman-teman. Selanjutnya untuk jalur output dari IC-nya ini saya suntik tegangan 12 volt dengan memakai power supply variabel saya ini. Dan coba saya colokkan untuk power supply variabel ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya saya set di 12 volt. Selanjutnya untuk output dari power supply variabel saya sudah inputkan di output IC-nya ini. Dan coba saya colokkan untuk power supply-nya. Nah, untuk bolamnya nyala sesaat. Selanjutnya kita pastikan di jalur outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya sudah terukur 5,145 volt dan itu stabil. Untuk jalur 12 voltnya terukur 12,17 volt dan itu pun juga stabil. Untuk jalur 24 voltnya 24,36 volt dan itu pun stabil. Dari hasil percobaan ini saya sudah bisa pastikan untuk output dari IC ini tuh memang bermasalah, dan IC nya ini memang bermasalah.
dan saya sudah coba searching di beberapa marketplace. Untuk tipe IC ini tuh agak langka ya teman-teman, susah saya cari-cari. Ada juga di Cina, dan selanjutnya akan saya modif bagaimana caranya untuk di jalur tersebut itu hadir 12 volt. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah rapikan dan IC driver yang di sini tadi saya cabut. Selanjutnya saya menggunakan power supply eksternal, saya rapikan seperti ini. Selanjutnya setelah pemasangan modif ini, kita lakukan pengetesan untuk outputnya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator di sini sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk outputnya. Untuk output 5 voltnya, nah bisa teman-teman lihat untuk 5 voltnya terukur 5,2 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk output 12 voltnya, 12 voltnya pun stabil terukur 12,5 volt. Untuk 24 voltnya, 24 voltnya terukur 24,51 volt. Selanjutnya untuk pot satunya 24,52 volt dan itu pun stabil. Dari hasil pengukuran ini, untuk kali ini power supply sudah normal kembali. Selanjutnya akan saya rapikan dan kita lakukan pengetesan kembali setelah rapi nanti. Lanjut. Untuk kali ini power supply saya sudah rapikan dan kembali kita lakukan pengecekan. Saya sudah colokkan dan kembali kita lakukan pengukuran untuk outputnya. Untuk output 5 volt ya masih sama terukur 5,2 volt. Untuk 12 voltnya terukur 12,49 volt DC dan itu stabil. Untuk 24 voltnya terukur 24,51 volt dan itu pun stabil. Untuk pot satunya terukur 24,52 volt dan itu pun juga stabil. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk power supply ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.